Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 212 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 15 Maret 2023 tertulis dalam Filipi 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jala odo hupangido, naing malam sumurung holong ni rohamuna, marurat di parbinotuan, dohot dinasa panibangion partodion. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, surat Filipi yang dikirimkan oleh Rasul Paulus sering dikenal dengan surat sukacita, di mana Paulus mengajak setiap orang supaya dia bersukacita dalam Tuhan. Paulus sendiri bersukacita ketika jemaat Filipi yang mungkin masih kekurangan, tetapi mereka sanggup untuk membantu jemaat Yerusalem yang sedang membutuhkan dana. Itu dapat terjadi karena jemaat Filipi atau jemaat Makedonia adalah jemaat yang sudah bertindak. Iman mereka bukan hanya sekedar pengetahuan, pengakuan, tetapi iman mereka sudah nyata dalam perbuatan, dalam tindakan kasih mereka. Dan ini juga yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ketika dia mengatakan bahwa aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Mengingat kasih mereka kepada Paulus, kepada jemaat Yerusalem dalam kehidupan mereka sehari-hari. Paulus selalu ingat jemaat itu dalam doanya dan selalu mendoakannya. Dan dikatakan di situ bahwa inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kasih yang sudah mereka laksanakan, mereka upayakan melalui perbuatan pertolongan, tindakan-tindakan yang baik. Paulus mengatakan supaya kasihmu makin melimpah. Kalau dikatakan kasih makin melimpah, maka perbuatan-perbuatan baik akan semakin banyak dan juga akan mendatangkan kebaikan, ketenteraman, keamanan bagi orang yang lain, yang akan semakin membesarkan sukacita dalam kehidupan bersama orang-orang lain. Kasihmu melimpah dalam pengetahuan yang benar. Kasih dilakukan dengan dasar pengetahuan yang benar, dengan dasar pengertian yang benar sesuai dengan hukum Kristus.
Karena apa? Banyak orang yang melakukan yang dikatakan kasih pemberi, tetapi pemberian itu tidak tulus. Pemberian itu dengan syarat. Pemberian itu menuntut konsekuensi dan juga balasan. Tetapi kalau dikatakan kasihmu melimpah dalam pengetahuan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang sudah dilakukan melalui Yesus Kristus, dikatakan kasih yang dilakukan oleh dan dinyatakan oleh Allah akan dunia ini, akan manusia berdosa, adalah kasih yang membebaskan. Adalah kasih yang tidak pura-pura. Adalah kasih yang tidak menuntut balas. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus, supaya bertumbuh melimpah dalam pengetahuan yang benar, bukan pengetahuan yang salah atau samar-samar. Dalam berbagai segala macam pengertian. Artinya bahwa itu akan mendatangkan kebaikan dan tidak akan disalahartikan. Damang dainang saudara-saudara dikasihi Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini, kepada jemaat Filipi yang disampaikan oleh Paulus, itu juga yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini. Ketika kita melakukan saat teduh, ketika kita mengingat saudara-saudara kita, maka bawakanlah dalam doamu. Bukan hanya untuk diri kita sendiri kita berdoa, tetapi untuk orang lain juga. Yang kedua dikatakan di situ, supaya kita juga hidup dalam kasih yang semakin melimpah. Dalam segala macam pengertian, dalam segala pengetahuan yang benar. Sehingga kita tidak ragu-ragu untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi semua orang. Karena kasih adalah lintas batas. Kasih tidak dibatasi oleh golongan, oleh suku, oleh agama. Tetapi kasih melampaui batas-batas. Karena kasih adalah hakikat Allah sendiri. Dia sudah datang ke dunia melalui Yesus Kristus yang berkorban tubuh dan nyawanya, yang menderita hanya untuk kesenangan manusia, untuk keselamatan manusia. Dan dia tidak menuntut apa-apa dari kita. Tetapi sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, maka tebarkanlah kasih kepada orang-orang di sekitarmu, sehingga semakin banyak orang yang hidup dalam kasih yang benar, hidup dalam perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami diingatkan supaya kami bertumbuh dalam kasih yang melimpah, di dalam pengertian, dalam pengetahuan yang benar, sehingga kami semakin dimampukan untuk berbuat baik. Begitu juga dalam kegiatan kami sehari-hari, dalam aktivitas kami, dalam persekutuan kami, dalam hubungan kami dengan orang lain, maka kasih Kristus akan senantiasa mendasari perbuatan kami, sehingga namamu semakin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih tiala Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah selalu mengenakan kasih sebagai bagian daripada dasar kita bertindak dan berbuat. Horas.